Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syukur pagi ini. Dan biarlah doa pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, saat ini kami kembali ada di hadapan-Mu. Kami mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan, duduk diam di kaki-Mu ya Allah, dan kami mau menanti-nantikan firman-Mu. Kami memerlukan firman-Mu, sebab oleh firman-Mu lah kami diajar, kami diubah, kami dibaharui. Allah Roh Kudus, urapilah setiap kami. Berikanlah kepada kami hikmat pengertian untuk mengerti setiap kebenaran firman yang kami dengar, supaya ketika kami mengerti di sepanjang hari hidup kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu. Ya Bapa, urapilah hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu seperti yang Engkau kehendaki, supaya apa yang kami dengar, firman-Mu itulah yang memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman Tuhan saat ini. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang percaya yang merasa bahwa ketika sudah berada di dalam Kristus berarti kehidupan mereka sudah aman. Sebab mereka tahu nanti ketika berada di balik kematian pasti mereka akan diterima di dalam kerajaan sorga. Padahal kalau kita mau sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan secara benar, maka kita akan mengerti bahwa ketika kita berada di dalam Kristus berarti kita harus berjuang di sepanjang umur hidup kita supaya kehidupan kita tetap ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Nah, oleh sebab itu kita harus sadar perjuangan kita sebagai orang percaya itu sampai di detik terakhir waktu hidup kita di dunia ini. Kenapa demikian, saudaraku? Karena ketika kita menerima kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang sudah sering kali saya katakan, menerima kasih karunia Allah berarti menerima tanggung jawab, yaitu tanggung jawab untuk tetap menjaga keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Kita harus menjaga itu, bahkan firman Tuhan katakan kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Nah, kalau kita tidak berjuang untuk menjaga hidup kita supaya tetap ada dalam kesucian, tetap ada dalam kekudusan, tetap ada dalam kebenaran, maka setiap gerak hidup kita, tindakan hidup kita, ucapan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah Bapa di sorga, kita akan dipandang bersalah di hadapan Allah. Perhatikan itu. Dan kita harus sadar, upah dari sebuah kesalahan adalah hukuman. Inilah yang dimaksudkan firman Tuhan, di mana firman Tuhan katakan, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oke, sekarang kita mengaku kita berada di dalam Kristus. Sudah sering kali saya katakan, ketika kita mengaku kita berada di dalam Kristus, maka kewajiban kita adalah kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Dan ingat, orang yang mau berjuang untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup itu adalah orang yang mau menyatakan cinta kasihnya kepada Allah Bapa di sorga, menyatakan ketaatannya kepada Allah Bapa di sorga, menyatakan kesetiaannya kepada Allah Bapa di sorga. Perhatikan itu. Ketaatan yang dimaksudkan di sini adalah ketaatan di dalam melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Orang yang mau berjuang untuk melakukan kehendak Allah Bapa di sorga itu karena ia benar-benar menghargai Allah, menghormati Allah, dan mau hidup menyukakan dan menyenangkan hati Allah Bapa di sorga karena kasih karunia yang telah diterimanya di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Pada renungan sebelumnya saya sudah katakan, ketaatan Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa ia begitu mengasihi Allah Bapa di sorga, begitu mencintai Allah Bapa di sorga, begitu menghormati Allah Bapa di sorga, ketika ia berada di dalam keadaan yang sama seperti manusia. Dan ketaatan itu adalah ketaatan tanpa batas, ketaatan sampai mati di atas kayu salib. Saudaraku, ketaatan seperti Kristus itulah yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Kalau kita mengaku kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu harus taat, tunduk sepenuhnya di dalam pengaturan Allah. Tidak boleh hidup di luar kehendak Allah. Orang percaya yang hidup di luar kehendak Allah sama dengan hidup di dalam dosa. Kita harus sadar di dalam Kristus kita ditebus supaya kita bisa dipandang benar di hadapan Allah. Nah, kalau kita sudah dibenarkan, mari kita berjuang supaya tidak berbuat dosa lagi. Orang yang masih hidup berbuat dosa itu bukan berasal dari Allah. Ingat, ini perkataan firman Tuhan. Saya ulang sekali lagi, orang yang masih hidup berbuat dosa, ia bukan berasal dari Allah. Dan ini perkataan firman Tuhan. 1 Yohanes 3 kalau kita membaca ayatnya yang ke-8 dikatakan begini, barang siapa yang tetap berbuat dosa. Perhatikan saudaraku, saya ulang sekali lagi, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Lalu ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Perhatikan itu saudaraku. Ini kebenaran yang seharusnya membuat kita gentar di hadapan Tuhan. Karena kalau kita berbuat dosa, kita bukan anak Allah. Kita berasal dari iblis. Kalau kita sudah dibenarkan di dalam Kristus, dibenarkan itu supaya kita bisa dikembalikan menjadi anak-anak Allah, ya tugas kita adalah menjaga kebenaran hidup kita. Jangan berbuat dosa lagi. Kita harus tetap ingat, kita telah ditebus di dalam Kristus. Dan oleh penebusan itu kita kembali dilahirkan di dalam Kristus. Nah, kalau sudah dilahirkan kembali di dalam Kristus, sudah dibenarkan di dalam Kristus, jangan berbuat dosa lagi. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan itu saudaraku, di dalam Kristus kita dilahirkan kembali yang sama dengan kita dibenarkan, ya. Segala pelanggaran salah dan dosa kita dihapus. Tetapi setelah dibenarkan, tugas kita adalah menjaga hidup ini supaya tetap ada dalam kebenaran. Jangan berbuat salah lagi. Tentu pasti ada hal-hal kecil yang kita buat yang tidak tepat seperti apa yang Bapa kehendaki atau yang tidak sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Tetapi mari ketika kita menyadari kesalahan-kesalahan yang kita buat itu, kita memohon pengampunan Allah dan kita berjuang untuk tidak mengulangi kesalahan itu lagi, untuk tidak berbuat dosa lagi. Saudara perhatikan itu. Itulah kenapa di awal tadi saya katakan, setelah menerima kasih karunia Allah, kita masih harus berjuang di sepanjang umur hidup kita sampai di detik waktu hidup kita yang terakhir. Ya saudaraku, jadi jangan merasa aman hanya karena kita merasa kita sudah percaya kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu kehidupan kita sudah aman. Tidak seperti itu saudaraku.
kita harus benar-benar berjuang sampai di akhir hidup kita, supaya kita bisa menjadi pemenang. Karena hanya orang-orang yang menang yang akan diakui oleh Allah Bapa di sorga sebagai anak-anaknya. Dan firman Tuhan mengatakan akan hal itu, saudaraku. Wahyu 21 ayat 7 dikatakan, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Artinya, kalau di akhir kehidupan kita tidak ditemukan berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga, kita akan dipandang tidak layak di hadapan Allah. Kita akan ditolak oleh Allah, bahkan dipandang sebagai pembuat kejahatan, di mana saat itulah Allah akan berterus terang dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi mari kita sadar akan hal ini, saudaraku. Jangan sampai ketika kita menutup mata, hidup kita tidak berkenan di hadapan Allah, baru kita mau menyesal, tetapi sudah terlambat. Ini tragis, saudaraku, dan itu sangat mengerikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua. Amin. Mari kita angkat tangan di hadapan Allah Bapa di sorga dan kita akan menerima berkat-Nya. Terima kasih Bapa yang Maha Kudus untuk kebenaran firman-Mu yang terus menyadarkan kami. Dan saat ini kami sadar, di sepanjang sisa umur hidup kami harus terus berjuang untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu, dan Engkau boleh menerima kami sebagai anak-anak-Mu ya Allah. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Dan saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Engkau akan menurunkan tangan dan memberkati kami. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat, kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami menerima berkat itu dengan iman percaya dan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, perjuangan kita belum usai. Berjuanglah sampai di detik terakhir waktu hidup kita di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.